Baik, Ibu. Baik. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke materi baru yakni tentang suhu dan kalori. Minggu lalu Ibu sudah memberitahu kalian kalau hari ini kita akan mempelajari tentang suhu dan kalori. Adapun nantinya kita akan belajar nih mengenai satuan-satuan suhu, terus cara mengkonversi suhu, sifat-sifat termometrik dan juga jenis-jenis termometer. Nah, nantinya diharapkan kalian mampu untuk menghubungkan satuan-satuan suhu dengan cara mengkonversinya dan juga dapat menghubungkan sifat-sifat termometrik berdasarkan jenis-jenis termometer. Nah, baik, bisa langsung kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, langsung saja kita mulai ke pengertian suhu. Nah, jadi apa itu suhu? Seperti yang kita tahu, suhu itu adalah ketika kita merasakan dingin, panas, atau hangat dari suatu benda, kita bisa sebut itu dengan suhu. Nah, tapi suhu itu dalam fisika harus pengertiannya. Jadi, suhu dalam fisika pengertiannya merupakan derajat panas atau dingin suatu benda atau suatu lingkungan pada keadaan tertentu. Nah, derajat panas ini bisa disebut juga yaitu ukuran jumlah energi panas untuk suatu benda atau lingkungan. Nah, energi panas ini yang akhirnya kita rasakan sebagai suhu itu sendiri. Nah, dalam energi panas ada yang namanya energi kinetik. Jadi, energi panas yang kita pelajari di sini itu mulanya dari energi kinetik. Ketika suatu benda mengalami panas, nah energi kinetik itu kan rumusnya seperti yang kita tahu energi kinetik itu rumusnya setengah F V kuadrat. Jadi semakin besar energi kinetik yang dihasilkan atau energi panas yang dihasilkan itu tergantung pada jumlah kecepatannya. Jadi semakin panas suatu benda atau suhu suatu benda itu semakin panas, itu artinya si atom-atom tadi yang bergerak itu gerakannya semakin cepat. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya sebelumnya itu dingin? Nah, jadi ada kita misalkan ada buah anggur. Buah anggur itu kan seperti apa contohnya? Nah, buah anggur itu jadi setiap buah dari buah anggur itu dia bergerak ke sana kemari. Ketika pada dia suhunya menurun dan dingin, dia akan kembali lagi ke bentuk semulanya dan lama-lama dia dalam keadaan diam. Nah, itu dia dibalik dari suhu yang selama ini kita rasakan. Nah, kalau anak-anak mau lihat contoh yang lainnya, yang melahirkan susu atau kopi atau gula. Nah, si kopi, gula, dan susu itu lebih mudah larut ketika airnya itu panas atau dingin. Panas kan ya? Kalau menurut kalian itu yang membuat es susu atau es kopi itu diseduh dulu pakai air panas karena lebih mudah larut. Nah, ketika di air panas itu kan kecepatan dari si molekul-molekul itu lebih tinggi, jadinya energi kinetiknya juga lebih besar, jadi dia lebih cepat larut kayak gitu. Jadi apa hubungannya energi kinetik kecepatan dengan suhu? Semakin besar suhu suatu benda atau semakin panas suhu suatu benda, maka kecepatan dari tiap-tiap molekul itu lebih cepat juga. Otomatis dia akan
Dan juga didih air 100 derajat Celcius itu ketika air baru benar-benar mendidih kayak gitu. Jadi bukan keadaan jadi setiap es batu yang ada di kulkas rumah kita itu 0 derajat Celcius ya belum tentu. Dan berarti air panas yang ada di termos itu suhunya 100 derajat Celcius belum tentu juga. Nah, sedangkan kalau Kelvin sendiri ini dia nilai titik bekunya lebih tinggi yaitu 273 derajat. Kenapa? Karena sebetulnya satuan Kelvin itu titik bekunya adalah bernilai negatif. Jadi sebenarnya titik beku Kelvin ini sebenarnya minus 273 Kelvin, bukan 273 Kelvin. Kenapa? Karena angka titik beku di Kelvin ini benar-benar dicari ketika si air itu dalam keadaan beku dan molekul-molekul yang ada di dalam air itu benar-benar berhenti bergerak. Jadi sudah tidak ada energi kinetik yang tadi kita sama-sama pelajari. Jadi benar-benar di dalam keadaan diam itu bernilai minus 273 Kelvin dan titik didih airnya itu 373 Kelvin. Nah, untuk remote dan current itu juga masing-masing memiliki titik beku dan titik didih air yang berbeda-beda. Baik, apa sih pentingnya mempelajari atau mengetahui tentang titik didih dan titik beku dari setiap satuan dari derajat suhu? Karena titik beku dan titik didih air ini berguna untuk sebagai acuan untuk kita menghitung atau mengoreksi tiap satuan suhu. Nah, adanya keragaman dari setiap satuan suhu membuat kita harus bisa mengonversi satuan suhu. Nah, maka dari itu kita sekarang akan masuk ke materi cara mengkonversi suhu. Tadi kita sudah tahu ya mengenai titik beku dan titik didih yang digunakan sebagai acuan dari setiap satuan suhu. Kayak contohnya tadi Celcius itu titik bekunya 0 derajat Celcius dan juga titik didihnya 100 derajat. Nah, bisa dilihat rumus dari konversi suhu itu ada TA minus T0A dibagi dengan TDK minus T0A. TA di sini adalah satuan suhu A minus T0A merupakan suhu awal A atau suhu 0 dari si suhu A yang kita cari. TDA merupakan suhu pada titik didih. Begitu. Nah, begitupun sama dengan TB minus T0B per TDB minus T0B. Yang berarti suhu di titik B, di satuan B, dikurang dengan titik 0 dari suhu B dibagi dengan titik didih dari suhu B dikurang titik 0 dari suhu B. Nah, nantinya kita akan mendapat rumus seperti ini. Jadi ketika kita nanti mengkonversi, kita bisa langsung mengkonversi menggunakan rumus berikut ini. Tapi itu akan mengajarkan caranya dulu dari mana sih rumus ini bisa didapatkan. Pertama, TA suhu A dikurang dengan titik 0 pada suhu A dibagi dengan
luaskan si F-nya sama dengan F multiplier 2 sama dengan 180. Kemudian di sini bisa kita tinggalkan F sama dengan 180 ditambah 32 sama dengan 212. Ya, adalah air yang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius itu sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Nah, sudah kita dapatkan ya hasilnya. Baik, selanjutnya kita sudah tahu kalau tiap suhu itu, tiap satuan suhu itu memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda-beda. Terus cara konversinya juga disesuaikan dengan titik didih dan titik beku yang diketahui dari tiap satuan suhu. Nah, di sini kan kita sudah melihat dalam bentuk termometer. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang termometer itu sendiri. Jadi termometer itu apa sih? Nah, termometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu suhu. Jadi kita nggak bisa mengukur suhu itu hanya menggunakan telapak tangan kita ketika kita demam atau ketika kita menyentuh air hangat itu tidak bisa, karena untuk mengetahui nilai-nilai yang kita hitung ini kita menggunakan alat ukur yang pasti dan dapat menunjukkan nilai atau skala yang akurat. Nah, kita dapat menggunakan termometer. Pasti anak-anak sendiri sudah banyak yang sering menggunakan termometer kan, entah itu ketika demam, entah itu ketika di laboratorium, ketika praktikum, atau ketika anak-anak lagi ada bingung. Pasti pernah kan ketika zaman-zaman COVID itu ada yang menggunakan mall yang menggunakan termometer inframerah kayak gitu. Nah, termometer itu sendiri kenapa sih bisa mengukur suhu secara akurat gitu, dan kenapa termometer itu bisa beda-beda. Nah, jadi termometer itu dapat mengukur suhu karena termometer memiliki sifat-sifat termometrik yang dapat membaca suatu ukuran suhu berdasarkan sifat-sifat termometriknya. Jadi sifat-sifat termometriknya itu apa aja? Nah, ada 5 sifat termometrik yang dimiliki oleh termometer sehingga termometer dapat membaca suhu. Yang pertama itu perubahan volume cair atau ekspansi thermal. Nah, ini ada sifat termometrik ini ada pada termometer yang menggunakan air asap atau air alkohol. Jadi termometer yang biasanya ada di laboratorium gitu. Kebetulan ibu belum bisa membawa termometer itu hari ini. Nah, jadi termometer laboratorium itu dia di dalamnya ada cairan. Bisa kalian lihat itu warna merah itu. Kalau di laboratorium biasanya menggunakan termometer alkohol. Nah, bedanya termometer air raksa dan termometer alkohol itu apa sih Bu? Jadi termometer air raksa itu lebih mudah digunakan ketika untuk mengukur suhu yang lebih panas atau suhu yang lebih tinggi. Sedangkan kalau termometer alkohol itu cenderung kalau termometer alkohol itu digunakan untuk mengukur suhu yang lebih rendah. Seperti suhu ruang itu masih bisa diukur oleh termometer alkohol. Nah, kan kalian kalau misalnya di laboratorium itu nanti kalian belum berkesempatan untuk coba di laboratorium,
Jadi pada saat suhu tersebut itu akan bergerak mengalir ke arah termometer sehingga si suhu ini kan kalau misalnya semakin panas itu dia akan energi kinetiknya semakin tinggi, otomatis dia kecepatan untuk kecepatan ke termometernya ini otomatis lebih tinggi juga. Nah itu mengakibatkan si cairan atau awan itu bergerak naik, bergerak naik, bergerak naik karena ada tekanan dari luar, dari si suhu panasnya ini sebenarnya naik, 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 naik. Nah kalau kita bisa bilang suhu itu adalah suhu ruang pada saat itu, yaitu ketika suhu sudah mencapai ke dalam keadaan stabil. Jadi dia udah balik lagi, udah nggak turun lagi, udah stop. Berarti di situ bisa kita baca, oh semisal di suhu 36 derajat. Nah berarti itu suhu ruang saat itu, gitu. Nah bagaimana kalau dingin? Kalau dingin itu lama-lama dia bakal turun, turun, turun karena suhu dingin itu dia dari si termometer ini punya suhu panasnya sendiri kan. Tapi ketika dingin, ketika suhu itu suhu ruangan dingin, maka dia akan dia nggak berumur, dia malah menyusut, dia bakal semakin turun sampai dia berhenti dan mencapai di nilai atau skala dari suhu dingin ruangan tersebut. Kayak gitu. Jadi ada hubungannya dengan energi kinetik yang tadi kita pelajari dengan sifat termometer ekspansi thermal ini. Dan selanjutnya perubahan hambatan listrik. Nah contohnya itu pada termometer digital. Terus ada perubahan tegangan pada termometer itu biasanya ada pada termostat, yaitu pada setrikaan gitu-gitu atau pada kulkas. Jadi kan di setrika itu nggak terus menerus panas anak-anak, karena kalau dia terus menerus panas otomatis dia bisa meledak dong. Nah makanya ada yang stabil suhu setrika itu namanya termostat. Nah itu tuh bagian dari sifat termometrik juga karena dia bisa mendeteksi suhu setrika dan menstabilkannya. Dan selanjutnya yang keempat ada perubahan tekanan gas. Yang kelima itu ada perubahan warna atau glow optik. Nah ini ada di termometer infrared yang biasanya digunakan di mall yang jauh termometer kayak gitu. Nah itu tadi sifat-sifat termometrik yang sudah kita pelajari. Nah berarti kalau di gambar ini sifat termometriknya apakah dia yang hambatan listrik atau yang menggunakan kilau optik? Kilau optik Bu, betul anaknya. Oke, terima kasih ya berarti. Baik anak-anak.